Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Ujai Dialhaq dengan NIM 2102311000184 dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang materi digital marketing. Sebelum kita masuk dalam materi ini, saya ingin menyampaikan beberapa topik pembahasan tentang materi digital marketing. Topik pembahasan yang pertama yaitu pengertian digital marketing, kedua, jenis digital marketing, ketiga, tujuan digital marketing, keempat, manfaat digital marketing, kelima, cara memulai digital marketing, keenam, strategi digital marketing, ketujuh, kelebihan serta kekurangan digital marketing. Dan selanjutnya, kita masuk dalam pengertian digital marketing. Apa yang dimaksud dengan digital marketing? Secara umum, digital marketing adalah upaya pemasaran menggunakan perangkat elektronik berbasis internet dengan beragam taktik pemasaran dan media digital di mana kamu dapat berkomunikasi dengan calon konsumen secara online demi menjangkau pasar yang luas. Selanjutnya, jenis digital marketing. Yang pertama adalah website, salah satu tempat di media internet untuk memasarkan dan mempromosikan suatu produk atau jasa pada suatu perusahaan atau brand. Juga dapat membantu perusahaan kecil menengah untuk mempercepat laju bisnisnya. Kedua, search engine marketing. Upaya untuk meningkatkan kemungkinan agar tautan ke situs bisnis atau perusahaan dapat muncul pada halaman pertama suatu mesin pencarian seperti Google. Ketiga, social media marketing, suatu pemasaran atau promosi yang dilakukan melalui media sosial dan terdapat banyak sekali platform yang dapat Anda akses secara gratis serta menyediakan fitur untuk melakukan promosi pada brand Anda. Seperti contoh, Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Keempat, online advertising. Sebuah bentuk pemasaran iklan yang menggunakan media internet untuk menyampaikan pesan pemasaran serta promosi kepada konsumen dan juga media promosi internet berbayar. Seperti contoh, Facebook Ads, Instagram Ads, YouTube Ads, dan lain-lain. Kelima, email marketing. Suatu pemasaran yang dilakukan dengan media email. Pemasaran melalui media email memiliki berbagai metode seperti cold email, email outreach, dan email newsletter. Umumnya, email marketing juga diterapkan pada suatu perusahaan dalam bentuk business to business, tetapi pada saat ini banyak perusahaan yang menggunakan business to consumer. Keenam, video marketing. Pada dasarnya, video marketing adalah salah satu cabang digital marketing yang dapat dijalankan di berbagai channel seperti media sosial, website perusahaan, YouTube, bahkan email. Selanjutnya, tujuan digital marketing. Yang pertama adalah meningkatkan pangsa pasar. Kedua, meningkatkan jumlah komentar pada suatu blog atau website. Ketiga, meningkatkan pendapatan penjualan. Keempat, mengurangi biaya seperti biaya distribusi atau promosi. Kelima, mencapai tujuan brand seperti meningkatkan kesadaran brand. Keenam, meningkatkan ukuran database. 7, mencapai tujuan customer relationship management seperti meningkatkan kepuasan pelanggan, frekuensi pembelian, atau tingkat referensi pelanggan. Kedelapan, memperbaiki manajemen rantai supply seperti dengan meningkatkan koordinasi anggota, menambahkan mitra, atau mengoptimalkan tingkat persediaan. Selanjutnya, manfaat digital marketing. Yang pertama adalah menghubungkan dengan konsumen internet. Kedua, menghasilkan penjualan yang tinggi. Ketiga, membuat pelaku lebih hemat. Keempat, mengaktifkan layanan pelanggan real time. Kelima, menghubungkan pelaku dengan konsumen yang menggunakan perangkat mobile. Keenam, membantu menghasilkan pendapatan tinggi. Ketujuh, memberi ROI yang lebih tinggi dari kampanye yang dilakukan. Kedelapan, menjaga posisi terhadap pesaing. Kesembilan, membantu bersaing dengan perusahaan besar. Dan yang terakhir, mempersiapkan untuk era Internet of Things. Selanjutnya, bagaimana cara memulai digital marketing?
Yang pertama adalah siapkan alat yang digunakan untuk melakukan pemasarannya. Beberapa alat bantu yang digunakan dalam digital marketing seperti website, akun media sosial, identitas brand dan produk, unggahan blog, jejak online seperti review, feedback dari pelanggan, dan lain-lain. Kedua, siapkan konten yang menarik perhatian. Konten dapat berupa foto, video, tulisan, atau yang lainnya. Anda juga harus menentukan tujuan pemasaran dan target pasar yang disesuaikan. Ketiga, Anda dapat memulai mengunggah dan selanjutnya evaluasi setiap unggahan di setiap sosial media yang dimiliki. Tentukan mana yang memberikan feedback dan fokuslah dalam beberapa aset yang memberikan feedback yang baik bagi bisnis Anda. Dan yang terakhir, langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah masuk dan bergabunglah dengan forum marketplace publik. Selanjutnya, strategi dalam digital marketing. Yang pertama adalah Search Engine Optimization, merupakan upaya untuk mengoptimasi sebuah situs agar mendapatkan peringkat teratas dari hasil pencarian. Kedua, Content Marketing, merencanakan, membuat serta membagikan konten tentang perusahaan. Hal tersebut untuk menarik pembaca, mengetahui bisnis, dan memotivasi mereka untuk menjadi pembeli. Konten ini dapat dibuat dalam bentuk unggahan blog, media sosial, artikel, e-book, dan lain-lain. Ketiga, otomatisasi pemasaran, merupakan teknik otomatisasi tugas-tugas secara berulang. Tugas-tugas seperti alur pekerjaan, susunan unggahan, konten serta laporan kampanye. Otomatisasi ini dapat dilakukan di kanal digital seperti email dan media sosial. Keempat, pay-per-click, merupakan cara untuk mengarahkan trafik ke situs Anda dengan bayaran setiap kliknya. Kelima, native advertising, bentuk konten berbayar yang ditampilkan dalam bentuk yang memiliki kemiripan dengan konten media dan penempatannya. Konten yang terlihat dan berfungsi seperti bagian dari media yang terkait. Keenam, affiliate marketing. Ketika Anda bermitra dengan layanan atau situs orang lain untuk membuat komisi dengan merujuk pembaca atau pengunjung ke bisnis Anda. Seperti contoh, hosting video, ads dengan YouTube. Ketujuh, social media marketing, suatu pemasaran atau promosi yang dilakukan melalui media sosial, dan terdapat banyak sekali platform yang dapat Anda akses secara gratis serta menyediakan fitur untuk melakukan promosi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan, yang pertama adalah mampu menghubungkan produsen dengan konsumen melalui internet. Kedua, menghasilkan tingkat penjualan yang lebih tinggi karena semakin sempitnya batasan jarak dan waktu. Ketiga, biaya digital marketing jauh lebih hemat daripada biaya iklan di media lain, seperti misalnya cetak, televisi, atau radio. Keempat, digital marketing juga membuat penjual bisa memberikan pelayanan real time kepada pelanggannya. Kelima, menghubungkan penjual atau pengusaha dengan pelanggannya melalui perangkat mobil dimanapun dan kapanpun. Dan untuk kekurangan, yang pertama adalah konsep pemasaran online ini mudah sekali ditiru oleh orang lain. Dan kedua, era e-commerce juga memunculkan banyak sekali pesaing karena sudah tidak ada batasan teritori lagi yang bisa menghambat suatu perusahaan memasarkan produknya. Ketiga, ada berbagai produk tertentu yang belum tentu cocok jika dipasarkan melalui media. Keempat, jika ada reaksi balik yang negatif dari konsumen yang muncul di internet, ini bisa merusak reputasi perusahaan dengan cepat. Kelima, digital marketing terlalu bergantung pada teknologi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.